Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Fitriana dengan NIM 240351110 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas akhir saya, yaitu tentang mencari tentang 7 permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, ada 7 permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan akses pendidikan di Indonesia. Kemudian, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yang ada di Indonesia ini adalah letak geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Kemudian, yaitu kurangnya infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah di fasilitas pendukung. Kemudian, yaitu keterbatasan transportasi dan akses jalan yang memadai. Kemudian upaya penanggulangan permasalahannya yaitu pemerintah harus membangun sekolah di daerah terpencil dan di perbatasan. Kemudian penyediaan transportasi sekolah atau asrama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Kemudian yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu ada kualitas guru yang rendah. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Kemudian yaitu distribusi guru yang tidak merata, lalu rendahnya kesejahteraan guru. Kemudian cara penanggulangannya yaitu ada di peningkatan program pelatihan dan sertifikasi guru, kemudian insentif bagi guru di daerah terpencil, kemudian peningkatan kesejahteraan guru. Lalu yang ketiga yaitu sebelumnya teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sini, dan juga saya sudah menyertakan artikel dari kualitas guru yang rendah ini. Kemudian yaitu kurikulum yang tidak relevan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kurikulum yang sering berubah tanpa evakuasi mendalam. Kemudian materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Lalu yaitu ada cara penanggulangannya, yaitu yang pertama ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal, lalu pelibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala. Nah, di sini saya teman-teman bisa melihat saya menyertakan gambarnya, dan juga saya menyertakan juga artikel dari permasalahan ini. Kemudian yang keempat yaitu kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, faktor yang menyebabkannya itu adalah perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian yaitu ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Lalu cara penanggulangannya atau cara mengatasi masalah tersebut yaitu ada di pemerataan distribusi sumber daya pendidikan, kemudian program afirmatif untuk daerah tertinggal, lalu peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambarnya dan juga saya sudah menyertakan artikelnya. Lalu yang kelima yaitu ada infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Nah, faktor yang menyebabkannya yaitu ada kurangnya anggaran untuk membangun dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, lalu prioritas pembangunan yang tidak fokus pada sektor pendidikan. Lalu cara mengatasinya yaitu peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, lalu kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas pendidikan, lalu pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan pendidikan. Teman-teman bisa melihat gambarnya seperti yang ada di sini. Lalu saya juga sudah menyertakan artikelnya atau sumbernya. Yang keenam yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kurangnya kesadaran masyarakat yang akan faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang akan pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja, lalu kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, dan program bantuan sosial dan beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu, lalu peningkatan peran komite sekolah dan forum masyarakat dalam pendidikan. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini. Lalu saya juga sudah menyertakan link dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada
kurangnya pendidikan karakter di Indonesia. Fokus pendidikan yang lebih pada aspek kognitif daripada efektif. Kemudian yaitu kurangnya teladan dari lingkungan sekitar. Lalu cara mengatasinya yaitu integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, pelatihan bagi guru untuk menjadi teladan dalam nilai-nilai positif, lalu kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter siswa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang proyek akhir dasar-dasar ilmu pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.